Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan saya Ruslan Guliling asal SMA Negeri 2 Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya mahasiswa PPG pada Universitas Negeri Manado jurusan Informatika atau TKI. Berikut pemaparan saya mengenai jurnal pembelajaranku tentang pembelajaran sosial emosional. Pada topik 2, ini saya mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai guru. Dalam topik ini saya dikenalkan tentang 5 kompetensi sosial dan emosional, dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran, kesadaran penuh, mindfulness, dan kesejahteraan psikologi, well-being. Materi dalam topik ini sangat mendukung peran saya sebagai seorang guru, karena ketika saya memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, saya akan lebih efektif dan cenderung lebih tangguh, dan merasa nyaman di kelas karena dapat mengajar lebih baik dengan murid saya. Dengan pengimplementasian pembelajaran sosial dan emosional, saya juga akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang tepat, serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Saya juga percaya dengan pembelajaran yang memasukkan sosial dan emosional akan mampu membangun kemitraan atau kerjasama antara warga sekolah, wali murid, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Pembelajaran sosial emosional ini ada beberapa hal yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini di kelas. Di antaranya adalah, sebelum mempelajari materi pada topik ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara berperilaku seorang anak kepada orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Ternyata tidak seperti itu. Sebelumnya saya berpikir bahwa mengintegrasikan pembelajaran sikap sopan santun atau cara seorang anak bersikap terhadap guru maupun teman sebayanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta di sekolah berarti saya sudah mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Ternyata bukan seperti itu. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh warga sekolah, yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional dilakukan untuk 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berrelasi. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional ini dapat dicapai dengan cara 1. Penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. 2. Kemitraan atau kerjasama sekolah, wali murid, masyarakat, untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan yang saling mempercayai dan berkolaborasi. 3. Kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna, serta evaluasi secara berkala. Pembelajaran sosial emosional akan memberikan pondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai bidang kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis, well-being, secara optimal. Setelah mempelajari topik ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran sosial dan emosional atau PSI dengan baik. Untuk kedepannya, saya akan menerapkan perubahan-perubahan baik di kelas maupun di sekolah. Di kelas saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Misalnya, membuat roda emosi di kelas yang akan diisi siswa setiap pagi sebelum pembelajaran. Mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop. Pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang, sehingga mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional.
menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran, sehingga anak akan memiliki ketertarikan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Di sekolah, saya akan melakukan perubahan, di antaranya, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan kompetensi sosial emosional di sekolah. Saya akan mengimbaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan dan terapkan di kelas saya kepada rekan sejawat. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam penerapan dan pembudayaan kompetensi sosial dan emosional di sekolah. Misalnya, membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian pemaparan saya mengenai jurnal pembelajaranku, mengenai pembelajaran sosial emosional, topik 2. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Terima kasih.